kecil saja. Kita bisa melaksanakan atau melihat, merasakan datangnya Lailatul Qadar. Berapa nilainya? Luar biasa. Dengan kita memasuki Lailatul Qadar, kita akan diampuni semua dosa-dosa kita. Semua dosa-dosa yang kita lakukan sejak kecil, sejak balik sampai hari ini, diampuni oleh Allah. Itu luar biasa. Apalagi seorang yang hajinya mengikuti tuntunan Rasulullah, haji mabrur, tidak ada balasan kecuali masuk surga. Luar biasa. Padahal haji itu hanya berapa hari? Hanya 6 hari. Tanggal 8 Tarwiyah, 9 Arafah, 10 Idul Adha, 11, 12, 13 Jamarat. Setelah itu bebas. Mau ibadah kemana saja. Mau arba'in, mau kemana, masjid mana saja. Itu sudah di luar haji. Itu pahalanya apa? Masuk surga. Laisal jaza illal jannah. Tidak ada balasan yang terindah orang berhaji kecuali masuk surga. Bayangkan, mungkin hanya bermodal 150 juta, tetapi yang dibawa mereka adalah surga yang nilainya tidak bisa kita hitung dan tidak bisa bandingkan dengan dunia. Jemaah sekalian, kita memasuki sekarang hari atau bulan Dzulqa'dah. Dzulqa'dah tinggal berapa hari lagi. Para jamaah haji sudah berduyun-duyun menuju satu titik, yaitu tanah suci. Mereka semuanya berniat untuk memenuhi undangan Allah, menghadiri Masjid Haram, ziarah makam Rasulullah SAW di Madinah, di Nabawi. Kemudian puncaknya wukuf di tanah lapang, yang di sana tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Di padang pasir yang tandus, di Arafah, wukuf. Mereka akan bermunajat kepada Allah, merasakan semua perilaku atau perbuatan dosa-dosanya akan dipanjatkan di sana. Dan Allah menjamin orang-orang yang berhaji di tanah Arafah itu semua akan dilindungi Allah dan diampuni dosa-dosanya, dan terakhir akan dimasukkan dalam surganya. Itulah para jemaah haji. Mudah-mudahan haji kita dari sini, dari Indonesia pada umumnya, semuanya dalam keadaan baik dan semuanya mengikuti aturan yang sudah diberikan dalam manasik, hukum-hukumnya, rukun-rukun wajibnya dan sebagainya bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, sehingga hajinya haji yang mabrur. Kita punya jamaah haji berangkat satu orang, namanya Pak Sutarno. Mudah-mudahan selamat, sehat, kembali lagi di sini, insya Allah ya. Apa yang harus kita perhatikan dalam bulan ini? Kita siap-siap memasuki 10 hari awal Dzulhijjah. Awal Dzulhijjah itu ada 10 hari yang sangat luar biasa keistimewaannya. Melebihi dari keistimewaan 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Kalau 10 hari akhir Ramadan, Rasulullah fokus ke masjid, iktikaf, sholat, baca Quran, ibadah. Itu selama 10 hari terakhir bulan Ramadan. Apa yang diminta dari sana? Agar kita hidup kembali dalam keadaan fitrah, suci, bersih, tidak berdosa, bagikan anak yang baru lahir dari rahim ibunya. Tidak dosa, dosa berapapun akan dihapus oleh Allah kalau Ramadannya dilewati dengan sebaik-baiknya, dan puncaknya adalah 10 hari
bulan Ramadan. Itu sudah bagus sekali, luar biasa. Tetapi ada yang lebih bagus lagi. 10 hari awal Dzulhijjah. Bayangkan Bapak sekalian. Apa yang dilakukan di sana? Al-amalus soleh. Orang yang beramal soleh 10 hari awal Dzulhijjah, itu amalannya sangat dicintai Allah dibandingkan yang lain. Ada sahabat mengatakan, wal jihadu fi sabilillah ya Rasul. Apakah termasuk jihad fi sabilillah? Iya, termasuk jihad. Itu kalah dengan amal soleh 10 hari yang kita lakukan. Padahal jihad itu penuh dengan perjuangan dan taruhannya nyawa. Berangkat perang. Kalau menang sehat, selamat. Kalau kalah, mati terbunuh. Itu pahalanya masih kalah dengan orang yang melakukan amal soleh di dalam 10 hari awal Dzulhijjah. Apakah tidak tertarik, Bapak sekalian? Ini Allah jelas mengatakan. Kapan kita mulai 10 Dzulhijjah? 1 sampai 10 Dzulhijjah. Kalau menurut kalender, kita belum melihat sidang isbat kapan ya, kemudian tentukan kapan tanggal 1-nya. Tapi dari Muhammadiyah itu sudah menentukan berdasarkan hisab hakiki. Tanggal 28 Mei 1 Dzulhijjah. Tanggal 7 Mei Arafah. Tanggal 10 Mei kita balik korban. Kan gitu ya. Kalau tidak salah begitu. Ya, kita nanti melihat perkembangan pemerintah bagaimana hasil sidang isbatnya. Tetapi yang harus kita perhatikan adalah kapan kita masuk 1 Dzulhijjah. Rasulullah mengatakan, wa ma min ayyamin habilallah al-amalu sholih fi ayyamil asr. Dalam 10 hari terakhir, 10 awal Ramadan, awal Dzulhijjah, itu adalah hari-hari kalau hambanya itu berbuat amal soleh, ahabbu ilallah, dicintai oleh Allah. Kita bayangkan Bapak sekalian, kita hidup di dunia saja, kalau kita di bawah pengaruh pimpinan yang memimpin kita di dunia, kita melakukan perintah-perintah dengan tekun, dengan benar, pasti bosnya itu akan mengatakan, wah itu anak buah saya itu bagus banget ini, manut banget. Ada perintah ini lakukan, perintah ini lakukan, larangan ini lakukan. Pasti akan dipuji oleh bosnya. Itu aja di dunia. Apalagi hidup kita yang diperintahkan itu adalah yang menciptakan kita, yang akan menjamin kita, Allah Subhanahu wa taala. Masa sih kita tidak percaya? Jadi kita harus yakin bahwa amal soleh yang kita lakukan dalam awal Dzulhijjah itu adalah amal yang sangat dicintai Allah, termasuk jihad fi sabilillah. Kecuali orang yang keluar dari rumah dengan membawa jiwanya, membawa hartanya semuanya untuk menghadapi musuh dan tidak pulang lagi ke rumahnya. Kecuali itu, Pak. Jadi perbandingannya seperti itu. Keluar rumah, pamit sama istrinya, yang dibawa apa? Jiwa, nyawa. Kemudian semua harta dibawa untuk kemenangan jihad fisabilillah, untuk membela jalan Allah. Tapi tidak kembali karena mati terbunuh oleh musuh. Itu baru melebihi amal kita. Taruhannya nyawa yang luar biasa. Di jam sekalian, kita cukup duduk-duduk, jalan-jalan, enjoy saja di rumah, tapi beribadah, sholat, baca Quran, puasa, itu lebih baik daripada jihad. Itu dicintai Allah.
Oleh karena itu saya mengajak semua jamaah Masjid Al-Muttaqin mulai 1 Zulhijjah, bismillah Pak. Bismillah amal soleh kita, bismillah lillahi ta'ala. Untuk meraih kecintaan Allah. Meraih kecintaan Allah itu mahal sekali Pak. Mahal sekali. Kita melaksanakan sunnah-sunnah Rasulullah yang enteng-enteng itu saja. Itu masuk amal soleh. Dicintai Allah. Mulai dari bangun tidur, alhamdulillah alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusur. Itu Allah Rasulullah menuntunan seperti itu. Duduk sejenak, usap, kemudian mukanya, ambil air wudhu, sholat malam tahajud, 8 rakaat tambah 3 witir. Kemudian setelah itu baca Quran, menunggu adzan subuh. Semua amal soleh. Amal soleh yang ada tuntunannya, bukan ngarang sendiri. Itu kita lakukan setiap hari. Jangan sampai terlewatkan, Pak. Jangan sampai tidur kita itu dihabiskan. Aku akan bangun nanti kalau sudah adzan subuh. Wah, ini ketinggalan, Pak. Ketinggalan dan rugi besar sekali. Padahal sebelum subuh itu ada waktu-waktu yang afdol. Itu untuk istighfar sebanyak-banyaknya di sana. Karena istighfar sebelum subuh itu sangat dianjurkan dan insya Allah akan mengabulkannya. Dosa-dosa kita akan diampuninya. Kalau dilewatkan begitu saja, pastilah rugi. Rugi yang besar sekali. Jadi mari jamaah Al-Muttaqin jangan sampai ada yang bangun jam 4 lah menjelang subuh. Bangunlah jam 3 paling terlambat. Syukur jam 2. Siap-siap. Jadi Rasulullah mencontohi, kalau umat Islam itu harusnya tidurnya sedikit di malam hari. Karena apa? Sebagiannya untuk beribadah, untuk istighfar, untuk baca Quran, sholat sunnah. Di sana ada sholat tahajud yang dianjurkan. Itu kebiasaan sholatnya orang-orang soleh zaman dulu. Kalau kita ingin mewariskan itu, kita harusnya bisa menjadi agenda rutin. Kalau sudah terbiasa sholat tahajud, tidak ada yang berat Pak. Dilalah jam 2 ingin pipis, ini tanda ini digugah jangan ben sholat, ngono aja ya. Jadi dan itu kalau sudah terbiasa sudah enak Pak. Dan kalau melewati itu satu waktu saja, rasanya bensal luar biasa. Apa ya tadi malam aku kok gak iso tahajud, gak iso bangun. Kok enak banget turunnya. Memang tidur itu yang kalau kita bisa ya yang enak ya, tetapi jangan dituruti terus. Kalau saatnya bangun ya bangun, bismillah. Kan di sana ada waktu-waktu yang afdol, waktu yang dicintai Allah. Kita langsung menghadap Allah dan di situ salat malam itu salat yang sangat bersih. Tidak ada unsur riya dengan siapapun karena tidak ada orang. Itulah kita pegang di sana. Kemudian membaca Al-Quran jangan kita lewatkan di malam hari. Oleh karena itu Bapak sekalian, kami melihat jamaah masjid kita ini memang perlu Pak untuk baca Al-Quran itu diperbaiki lagi, semuanya diperbaiki. Siapapun yang ada di sini, bacaan Qurannya harus bagus, tidak boleh ngarang sendiri. Kalau panjang dibaca panjang, pendek dibaca pendek, kalau dengung ya dengung, kalau jelas ya jelas. Jadi kalau nun, tanwin ketemu hamzah, ha, kho, itu namanya idhar, itu harus jelas. Praktikkan dalam Al-Quran. Jangan sampai Pak, tidak ada tanda panjang, dibaca panjang, itu salah besar. Akan berubah arti. Mari itu kalau masjid punya program tahsin, itu sebenarnya sudah pas sekali. Sudah tepat sekali.
Tidak membebani Bapak Ibu semua, tidak membebani. Justru akan meringankan beban yang selama ini, oh ternyata saya bacanya salah. Pertama yang harus kita perhatikan adalah sadar bahwa saya masih salah membacanya. Itu aja. Jangan malu-malu. Kalau salah ya salah, mumpung ada yang memperbaiki atau menuntun. Jadi kalau kita gelar Sabtu pagi, kemudian Senin pagi, ikuti Pak. Iman-iman. Kita mau belajar lagi kemana? Undang guru ya susah. Mau masuk ke pesantren ya susah. Mau ke sekolah sudah terlalu tua. Udahlah di masjid saja. Insya Allah masjid akan membimbing kita semuanya. Bagaimana cara baca Al-Quran yang benar. Jangan kalau salah, ini sudah benar, sejak dulu seperti itu. Janganlah. Kalau dulu salah sampai sekarang ya salah. Tidak ada salah menjadi benar tanpa pembenaran, tanpa akidah, tanpa ilmu. Bagaimana belajar Al-Quran yang benar, ada ilmunya, yaitu ilmu tajwid. Tajwid tadi. Apalagi ada kata-kata yang ini di luar rumus, tetapi itu sudah harus benar bacanya. Misalnya, wala ta'manna dalam surat Yusuf, itu bibirnya harus mencucu, ta'manna, itu caranya gitu, nanti ada petunjuknya. Jadi kalau kita baca biasa, wala ta'manna, itu namanya belum benar bacanya. Bisalismul fusuk, bisma ismu fusuk, bisa ismul fusuk. Nah bacanya bukan bismal ismu bukan, bismalismu. Bapak kan mungkin asing ya, wong bisma terus kemudian alif lam i kok bacanya lis, dari mana itu? Itu aturannya seperti itu. Jadi kalau kita ingin mendengar orang-orang baca Quran, kemudian sampai ke kalimat itu tidak bismalismu, berarti dia belum urung Jawa. Jadi ilmu tajwidnya belum diketahui. Itu gampang banget. Kalau ingin melihat orang itu sudah baca benar atau tidak, itu dari situ sudah kelihatan. Bismalismu harusnya, tapi bismalismu, letterlek bacanya, tapi ini salah. Yang benar bisalismu. Surat apa ya? Nanti akan ketemu, Pak. Ada banyak tempat-tempat yang di luar aturan yang baku, tetapi harusnya seperti itu. Itu contoh dalam baca Al-Quran. Al-Quran, baca Al-Quran termasuk amal soleh. Jadi kalau kita perbanyak Al-Quran di bulan awal Dzulhijjah, syukur 1-10 bisa katangem. Luar biasa ini. Ini berarti dari titik satu sisi amal soleh dari bacaan Al-Quran itu sudah luar biasa. Allah sangat mencintai amal-amal hambaku. Allah mencintai amal-amal soleh yang dilakukan oleh hamba-hambanya. Kemudian Al-Quran itu membaca saja pahala, Pak. Satu huruf senilai 10 kebaikan. Padahal Al-Quran punya berapa huruf? 1.027.000 huruf. Kita ada sempat ngitung, Pak. Tapi ada yang sempat ngitung. Udah salah Imam Syafi'i malah ya. 1.027.000 huruf. Kali 10 kebaikan berapa? Coba dihitung lagi di rumah nanti ya dengan kalkulator ya. Itu Pak. Kalau khatam sekali, kita berarti bisa menggondol kebaikan jutaan kebaikan. Seperti itu saja. Kita kadang-kadang masih enggan, masih males, padahal jelas-jelas yang kita peroleh adalah pahala yang luar biasa. Karena kunci surga adalah kebaikan. Amanu wa amilu sholihat. Kunci surga adalah beriman dan beramal soleh. Tanpa dua kunci itu tidak akan bisa masuk surga. Di mana amal soleh itu? Semua ibadah adalah amal soleh. Ibadah yang kita lakukan dengan lillahi ta'ala,
amal soleh. Apalagi baca Quran, sholat sunnah, puasa sunnah, itu semua amal soleh tok adanya. Sodako, infak, amal soleh. Bapak-bapak datang masjid, membawa Rp2.000 masuk kaleng, amal soleh. Jadi mudah-mudahan kita bisa menyongsong Dzulhijjah dengan penuh niat akan beramal soleh sebanyak-banyaknya. Bisa nggih? Insyaallah nggih? Tergantung niatnya, Pak. Tergantung niatnya. Mau dilewati dengan santai-santai saja bisa, mau dilewati dengan sungguh-sungguh akan dipenuhi dengan amal soleh bisa, tergantung niat kita. Kalau kita tidak tertarik ya mungkin alah biasa aja, itu namanya tidak ngefek ya. Tidak ngefek namanya itu. Padahal Rasulullah jelas, wa min ayyamin ahabu ilallah, tidak ada hari-hari yang kita lalui yang paling dicintai Allah kecuali orang beramal soleh. Dan nilainya lebih daripada jihad fi sabilillah. Amal soleh gampang, Mak. Tidak pakai modal, tidak pakai bayar, tidak pakai bayar, Pak. Datang ke masjid, amal soleh. Sholat di masjid, amal soleh. Zikir di masjid, amal soleh. Gak apa bayar kita masuk sini. Tidak bayar, gratis. Yang menuju ke neraka justru bayar. Mau makin togel, mau ke mana itu rumah bahagia dunia itu mana itu? Itu pakai modal, Pak. Bisa jutaan rupiah bisa masuk ke situ, tapi sasarannya ke neraka. Tapi ke surga banyak yang tidak perlu modal, kecuali kalau ingin bersedekah dengan hartanya, itu modal jelas. Tapi selain itu, sholat tidak ada modalnya, puasa, sedekah, membantu orang. Jadi kalau apa yang dilakukan dengan perbuatan baik kepada dasar kepada Allah Ta'ala, itu masuk dalam amal soleh. Mudah-mudahan kita semua tertarik. 10 awal Dzulhijjah, ingat tanggalnya 28, 29, 30, 31 atau 30 ya? 31, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Puncak dari amal soleh 10 Dzulhijjah adalah penyembelihan korban. Penyembelihan korban itu termasuk amal soleh yang luar biasa. Kita mengorbankan hartanya untuk Allah, itu sudah luar biasa. Amal soleh yang sangat dicintai Allah, sangat dicintai oleh Allah. Oleh karena itu, bagi yang mampu dan berkorban tahun ini, alhamdulillah, mudah-mudahan Allah sama amal kita dan bisa berbagi dengan sesama. Karena di sana ada harta orang lain. Kalau kita berhak memakan dagingnya, paling banyak 1/3. 2/3 serahkan kepada siapapun sekeliling kita, fakir miskin. Itulah Idul Adha. Mengapa dikatakan Idul Adha? Karena hari raya Adha, korban. Hari raya korban. Sahabat sekalian, melalui forum ini saya ingin mengingatkan bahwa program korban di masjid ini insya Allah dilaksanakan pada hari Ahad ya. Hari Ahad. Kalau tanggal 7-nya itu Sabtu kalau tidak salah. Kemudian setelah Id, hari berikutnya, besoknya kita akan beli korban. Biasanya kan setelah sholat korban. Tapi tahun ini konfirmasi dengan eksekutornya, itu bisanya setelah hari raya, setelah Id. Besoknya kita baru korban. Kemudian bagi yang memiliki sapi atau lembu yang pertama kali nanti akan diundi, yang disembelih pertama siapa? Bagi yang memiliki sapi yang pertama, maka diharapkan sholat jamaah di masjid, setelah subuh langsung dilakukan eksekusi. Ini pesannya dari yang menyembelih, karena beliaunya itu banyak pesanan di luar. Jadi bagi yang pertama kali, setelah subuh, agak terang sedikit, langsung penyembelihan lembu yang pertama. Tapi ini menunggu undian ya.
Kalau ya jatuh pada bapak itu nomor 1, siap-siap 7 orang berkumpul menunggu penyembelihan yang pertama, menyaksikan penyembelihan yang pertama. Waktunya kapan? Setelah subuh. Mungkin sebelum suruk atau setelah suruk ya, padang sedikit. Kemudian kedua, lembu ketiga, keempat, 5, 6, 7 sampai 8 lembu. Tahun ini insya Allah kita akan membeli 8 lembu. Sudah siap. Sekarang posisi lembunya ada di Sawah Jajar. Tahu Pak Sawah Jajar, Pak? Saya juga baru tahu kemarin. Ternyata di Ngawi itu, Pak, itu ada peternakan yang luas sekali yang namanya Sawah Jajar. Di sana memilih lembu yang seperti apa itu ada, Pak. Yang harga 90, 80, 70. Kita kan yang milih kurkuran ya. Paling 2-3 juta, 25 juta paling mahal. Tapi sudah bagus. Karena di sana dirawat betul, Pak, dirawat betul. Makannya saja tidak sama dengan di kandang-kandang pedesaan itu. 3 kali makannya, Pak, seperti manusia itu. Pagi makan, siang makan, sore makan. Sehingga mereka yang punya peternakan itu menjamin setiap hari akan bertambah 1 kilo. Saya percaya dulu aja lah. Karena nanti akan dibuktikan apa benar omongannya. Karena di sana alatnya lengkap, Pak. Begitu dibeli, ditimbang dulu berapa berat kotor. Kalau berat kotor sekian, berat bersih sekian, itu sudah ada rumusnya. Dan mereka berpengalaman. Nanti kalau sudah akan diambil selama 1 bulan, ditimbang lagi apakah benar meningkat beratnya atau tidak. Tapi saya agak optimis karena mereka punya alat yang lengkap, punya dokter, punya makanannya diatur, kesehatannya diatur, jadi tidak ada istilah sakit-sakit, tidak ada. Menurut ceritanya begitu. Tapi kalau kita beli di kandang-kandang di desa-desa itu tidak jelas, itu sakit apa enggak ngerti. Tapi di sana dikontrol, Pak. Ya mudah-mudahan nanti kita cocok. Kalau cocok, maka menjadi langganan kita insya Allah tahun depan dan berikutnya. Kita ke sana saja. Enak, Pak. Tempatnya luas, bersih, kandangnya bersih. Kita mau melihat apa aja sudah nyaman itu, nyaman. Jadi itu sekalian, tahun ini insya Allah kita akan kurban 8 ekor, kecuali ada tambahan waktu-waktu ini, tapi syaratnya harus 7 orang. Kalau tidak sampai 7 orang, maka harus bisa menerima korbannya adalah kambing. Seperti itu, Pak, yang terbiasa di sini. Karena bisa terbiasa, di sini sudah siap lembunya, tiba-tiba ada daftar, Pak saya mau ikut kurban. Oke lah kalau mau kambing, iya mau. Hanya tambah 1, 2, 3. Demikian sekalian yang bisa sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Sekali lagi kita menyongsong tanggal 10 awal Dzulhijjah, mari kita manfaatkan semaksimal mungkin demi kita sendiri. Kami ngisi ini karena ustadznya dihubungi tadi berkali-kali katanya tidak nyambung atau tidak, akhirnya daripada terlewatan begitu, ya kita ngisi apa adanya. Kalau ada kekurangannya mohon maaf. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.